Jadi hari ini kelompok Bentos Kue akan mempresentasikan hasil akhirnya. Saya Alda Petronella selaku Ketua NPM 181067. Dan ini teman-teman saya, Hanifa Gavila Ramadona, Auzora Ratu Pitaloka, Novi Wira, dan Rehan Radinka. Ya, jadi boleh Zo dijelaskan dulu kenapa kok logonya merah gitu. Oke, jadi kita pertama membuat ide dari logo ini berwarna merah karena produk kita ini makanan, dimana kalau ada studi kasus yang bilang surveinya itu kalau logo yang berwarna merah akan meningkatkan nafsu makan. Itulah makanya kenapa ada kayak McD, KFC, Pizza Hut itu tuh logonya berwarna merah. Itu salah satu faktornya dan itu menjadi peluang kami untuk menjadikan itu logo. Baik. Selanjutnya kita langsung masuk ke tujuan ide bisnis. Jadi tujuan ide bisnisnya ini dilatar belakangi menu makanan saat ini kan menjadi pilihan utama bagi orang yang menjalani program diet. Nah, di zaman milenial ini banyak sekali produk makanan merajalela tanpa memikirkan kebersihan dan jumlah kalori yang terkandung dalam asupan makanan yang dijual. Nah, dari adanya masalah tersebut, kita membuat peluang dengan visi misi sebagai menciptakan Bentos Kue ini sebagai brand makanan yang sehat. Terus menjadikan food culinary bertemakan eco waste recycling. Itu maksudnya adalah kita meminimalisir produk plastik sekali pakai dengan penggantian seperti yang bio, terus yang seperti pengganti plastik itu ada kertas dan kemasannya yang berkualitas, terus mampu bersaing dengan kompetitor agar lebih kreatif dan inovatif. Setelah ada visi yaitu misi, meningkatkan produk makanan yang berkualitas, meningkatkan kebersihan dan kehigienisan produk, meningkatkan sumber daya manusia, menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dan menjaga cita rasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu ada masalah. Lalu ada dari masalah ini kan merebaknya jajanan wisata kuliner yang ini akan membuat pelanggannya ragu untuk memilih produk makanan yang sehat. Jadi untuk karena dari masalah ini, Bentos Kue hadir untuk menepis keraguan tersebut dengan menjual makanan mengandung menu 4 sehat 5 sempurna. Dan dari solusi ini yang seperti tadi dibilang menggunakan studi kasus, yang tadi plastik ini kita diganti menjadi yang ramah lingkungan. Terus dari yang dari bahannya itu kita memilih hidroponik, di mana tanamannya ini yang bersih, higienis, dan terpercaya. Jadi kayak misalnya dia lebih segar, lebih tahan lama, terus tentu kebersihannya terjaga. Tentunya teknik ini pengolahan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di produk utama ini sebenarnya ini bukan produk utama, maksudnya ini menu-menu yang kita sediakan. Memang ada beberapa macam, tapi yang kita nanti akan berikan kepada Swinda mungkin hanya satu produk, kan nggak mungkin semuanya. Contohnya seperti ini udah di package rapi ya, udah kasih apa tuh, kayak bungkusan gitulah gitu. Terus roadmap-nya adalah di tahun 2020 kita masih kembangkan sedikit demi sedikit gitu. Lalu akan buka lagi yang lebih besar di 4 tahun kemudian, mungkin bakal di 2024 mungkin kita akan keliling Indonesia gitu, buka cabang di Indonesia, di seluruh Indonesia. Ya semoga aja kesampaian gitu. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa sekarang atau timingnya, di mana alasan menentukan ide Bentos Kue dapat disesuaikan dengan tren saat ini, di mana pola hidup sehat itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana saat ini gaya hidup sehat itu menjadi tren tersendiri di beberapa masyarakat yang tinggal di perkotaan khususnya. Banyak hal yang dapat dilakukan seorang untuk dapat melaksanakan pola hidup sehat, diantaranya dapat berlari, bersepeda, dan berbagai olahraga lainnya. Tetapi bagi sebagian besar masyarakat perkotaan untuk menjalankan pola hidup sehat sangatlah tidak mudah untuk dilakukan, di mana masyarakat perkotaan memiliki kesibukan yang sangat padat. Oleh sebab itu, masyarakat perkotaan cenderung suka terhadap segala sesuatu yang instan. Sehingga dengan kondisi yang demikian, kami ingin memanfaatkan peluang
target pasar sendiri, kenapa kami mengambil dari kategori usia produktif karena sebelumnya survei yang kami lakukan itu rata-rata yang berminat dalam produk ini yaitu orang-orang yang berusia produktif. Maka dari itu dari Tamiya sendiri kami ambil dari seluruh masyarakat Indonesia yang berumur produktif yaitu sebanyak 185,3 juta jiwa. Lalu dari sekian banyak 185,3 juta itu lalu dikecilkan lagi yaitu yang dimana cakupan yang bisa kami jangkau yaitu di Kota Batam sebanyak 944,44 ribu jiwa yang berproduktif, dan mengecil lagi yang di mana di tahap SOM ini kami pastikan untuk mencoba produk kami yaitu di kota padat penduduk di Batam yaitu di Kecamatan Batam Kota sebanyak 285.000 jiwa. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Di pemasaran ini kita menggunakan sistemnya ada 3, di mana landing page, nama media sosial, dan special price. Landing page ini kayak sebuah halaman yang berisi promosi produk atau jasa perusahaan. Nah, dengan landing page yang menarik, dapat dengan segera mengarahkan pengunjung ke website untuk segera menghubungi Bentuskui. Jadi kayak contohnya tuh pamflet, Megatron yang ada di jalanan itu kan ada yang TV besar itu kan. Terus ada papan iklan dengan melalui media sosial. Kita tahu kan media sosial ini tempat orang broadcasting gitu kan, dimana orang mendapat informasi, kita bisa memasarkan produk kita tuh dari situ. Kita menggunakan jasa iklan Instagram, terus kita bisa endorsement kayak selebgram gitu untuk coba produk kita. Terus ada yang seperti broadcast melalui WhatsApp gitu kan, kayak grup-grup kayak, jadi istilahnya kayak door to door, tapi ini tuh broadcast to broadcast. Terus di pemasaran selanjutnya adalah special price, dimana kita akan memberikan diskon grand opening. Kayak misalnya kita punya toko fisiknya, kita akan memberikan diskon berapa persen gitu untuk menarik pelanggan. Terus dengan voucher ini seperti kayak voucher tertentu, di mana tiap bulan itu ada tanggal tertentu yang kita tuh memberikan voucher, atau kita kayak special price-nya tuh dengan melalui Gojek atau GoFood kita memberikan voucher. Itu bisa menjadi target pemasaran dari Bentuskui. Nah, selanjutnya itu ada kompetitor. Nah, kompetitor itu merupakan pesaing dalam perbisnisan. Nah, jadi saingan Bentuskui yang sejenis gitu ada di Batam juga dan ada di luar Batam. Yang di Batam itu yang pertama ada The Bronze Rice, lalu ada Cecilia Touch, lalu ada Ken's 28. Nah, untuk yang di luar Batam yang ada di Jakarta itu ada Gory Gourmet, lalu Yellow Fit Kitchen, Three Skinny Minis, Kenyang Senang. Nah, jadi keunggulan Bentuskui itu dari pesaing-pesaing yang lain yaitu adalah Bentuskui itu menggunakan eco-friendly packaging karena memikirkan kepentingan lingkungan. Nah, jadi kemasannya itu yang dapat terurai dan dapat didaur ulang untuk mengurangi pencemaran limbah plastik yang berbahan kimia. Jadi Bentuskui itu menggunakan packaging yang berbahan karton box dan kertas ramah lingkungan. Lalu sayuran-sayuran dari Bentuskui itu merupakan sayuran hidroponik karena lebih sehat dan tetap terjaga kebersihannya. Nah, Bentuskui itu sebisa mungkin tidak menggunakan MSG, akan tetapi untuk rasanya itu tetap diprioritaskan. Nah, jadi untuk Bentuskui itu nasinya tidak menggunakan nasi putih, melainkan menggunakan nasi merah, nasi shirataki, kentang, dan pilihan lainnya. Ini ada yang modal bisnis. Ini udah tertera di atas kan rincian-rincian biayanya. Sebenarnya kalau biaya investasinya itu lebih secara garis besarnya aja sih sebenarnya ini. Total biaya investasi yang kita butuhkan itu sebanyak 2 juta. Nah, karena kenapa 2 juta? Karena memang lumayan cukup mahal ya kalau buat makanan sehat seperti mungkin kayak mie shirataki atau beras merah itu lumayan 1 kilonya aja udah sampai 100.000 gitu. Terus untuk biaya operasional sendiri mungkin belanja untuk kebutuhan pokoknya 1 juta, dan biaya kebersihan mungkin ya biaya kita tempat masaknya, terus cuci-cuci dan segala macam harus pakai listrik juga, itu mungkin untuk 150.000 per bulan udah cukup. Jadi biaya operasionalnya sekitar 1,5 lah per bulan gitu. Insya Allah balik modal.
Terus ada ya keuangan. Di sini keuangan ini kita menganalisisnya memang cuma satu ini ya, satu menu. Jadi ada satu makanan dan satu minuman. Ini contoh ya secara besarnya aja. Nah, kita menjual di menu makanan ini satu setnya 40.000 dan modal yang kita pakai itu ada 31.500. Nah, target pasar yang akan kami perjualkan yakni sebanyak 50 porsi per bulan dan akan menghasilkan untung sekitar 675.000. Dan dari hasil itu kita mengambil keuntungan sekitar 30%, yang berarti satu set makanan sehat itu dapat keuntungannya 13.500. Menu minuman kita menjualnya 26.000 per cup. Ya cukup mahal karena cari buah aja pun susah gitu kan. Jadi pasti mahal. Terus target pasar yang kami perjualkan kita nggak terlalu banyak kayak makanan, karena kalau minuman orang mungkin lebih milih yang instan, udah minum aja air putih gitu kan. Jarang mau minum smoothies, itu pun kalau misalnya orang itu benar-benar mau diet. Nah itu bakal menghasilkan 230.000. Nah di samping itu kita nggak langsung menjualkan paper straw-nya dan paper bag-nya. Mungkin kan ada orang yang udah nggak usah pakai sedotan, udah nggak usah pakai tas, aku bawa aja langsung gitu. Jadi kita jual itu secara terpisah. Nah kalau itu pun terjual semuanya 30 cup per bulannya, untung dari paper straw dan paper bag itu cuma 24.000 tuh. Terus tapi itu lumayan sih, juga bisa nambah keuntungan dari penjualan sama minum juga. Jadi di legal business ini, dasar hukum dari Bentosku ini, kita memacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang SDG yang kita kenalkan. Nah, pada SDG ini ada tujuan ke nomor 12, itu tuh adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi pada poin keempat ini, tujuan dari SDG ini adalah untuk mengurangi limbah plastik. Makanya kita mengganti dengan yang ramah lingkungan. Saya nemu dia tentang plastik. Dia tetap kemasan dari plastik, tetapi dia tekniknya itu adalah bio, di mana dalam 2 tahun itu plastik tersebut bisa diuraikan. Nah, terus pengganti plastik yang lain adalah kan kayak kertas, box gitu tuh bisa menjadi alternatif lainnya. Terus di Bentusku ini memperhatikan kedua poin tersebut untuk packaging, di mana kami menggunakan kertas box bermutu sebagai pengganti plastik agar mudah diuraikan dan ramah lingkungan. Seperti yang tadi juga bioplastik itu juga. Terus yang kayak kantong kreseknya itu ada plastik tapi terbuat dari daun singkong. Terus ada juga kayak sedotan plastik itu kan nggak ramah lingkungan tuh, banyak spesies laut itu tuh yang menderita karena plastik kan. Jadi kita mengganti dengan paper straw yang terbuat dari kertas. Terus ada juga dari yang kayak sendok plastik kan itu cuma sekali pakai. Kita juga memberi alternatif yaitu dengan sendok bambu atau sendok yang kertas gitu, pokoknya yang bisa didaur ulang gitu. Terima kasih. Kirada tim, saya Alda Petonella selaku ketua, dan teman-teman saya ini ada Auzora Pitaloka, ada Hanifa Gavila, ada Novi Sartika, dan Raihan Radinka. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.